Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi kelas 9 yang saya hormati dan semuanya yang ikut menyimak video ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan bedah soal terkait dengan bagaimana cara mengerjakan soal dengan narasi yang panjang tetapi kita bisa menyimpulkan dengan begitu cepat, dan juga ada beberapa pilihan yang nantinya itu di antara dua pilihan hampir sama dan kita memilih di antara kedua itu yang paling tepat itu yang mana. Maka sebelum kalian ujian, kalian harus memiliki sikap optimis bahwa kalian itu bisa, pasti bisa, harus bisa. Kemudian berikutnya kalian harus ikhtiar sebagai bentuk usaha kalian sebagai seorang siswa, maka harus belajar. Kalian harus menyimak video ini dengan baik-baik. Nah, berikutnya adapun hasilnya nanti kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita tawakal, kita pasrahkan apapun yang terjadi nanti. Yang penting kita sudah optimis dan kita sudah berusaha belajar. Nah, untuk menyingkat waktu, nomor 21, ketika ada soal seperti ini maka kita harus fokus langsung pada pertanyaannya. Jadi pertanyaannya yang termasuk tata krama berkomunikasi secara tertulis melalui media sosial yang baik. Kira-kira 125, 134, 246 apa 356. Nah, ini. Jadi yang pertama kita bahas yaitu membicarakan kebaikan, bisa jadi melalui media sosial, dalam hal ini secara tertulis, bisa jadi. 2, menggunakan volume suara yang sesuai. Apakah ini tertulis? Bukan. Kemudian yang ketiga yaitu mengucapkan salam pembuka dan salam penutup. Ini bisa, karena dengan menulis ini kita juga bisa mengucapkan salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat, mengklarifikasi informasi sebelum disebarkan. Harus itu. Sebelum kita men-share, kita menyebarkan berita-berita ataupun informasi-informasi lain, maka kita harus perhatikan betul apakah memang informasi tersebut itu benar atau di situ tidak benar, maka kita harus klarifikasi terlebih dahulu. Kita cek dulu. Yang kelima, menatap wajah lawan bicara dengan penuh perhatian. Ini bukan. Kenapa? Karena ini bukan tertulis. Padahal di sini adalah yang dibahas berkomunikasi secara tertulis, sementara ini bukan. Kemudian 6, membagikan semua informasi yang diterima kepada semua teman. Ini juga tidak dibenarkan, karena informasi yang ada di media sosial belum tentu semuanya benar. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 adalah jawabannya B. Berarti nomor 21 jawaban yang paling tepat adalah B, 1, 3, dan 4. Berikutnya nomor 22. Ketika ada narasi seperti ini, kita langsung membaca pada soalnya. Pada intinya yang harus dilakukan Ibu Mirna sebelum melaksanakan sholat. Nah, ini ada apa? Kok bisa seperti itu? Nah, ini narasinya. Ibu Mirna baru saja melahirkan seorang bayi. Dia mengalami nifas. Setelah 40 hari nifasnya selesai, dia bermaksud untuk bersuci. Secara kebetulan kemarau sedang terjadi di kampungnya yang menyebabkan tidak ada air. Tidak ada air di kampungnya. Bagaimana cara untuk bersucinya Ibu Mirna tadi? Karena Ibu Mirna mau melaksanakan ibadah sholat. Wudhu. Apakah wudhu? Wudhu membutuhkan air. Padahal di kampungnya tadi kekeringan, tidak ada air. B, tayamum. Oke, bisa. C, mandi dan tayamum. Tayamum oke, bisa, tetapi mandinya ini tidak bisa. Kenapa? Karena tadi dikatakan tidak ada air. Berarti C bukan. D, wudu dan tayamum. Wudu juga membutuhkan air, maka bukan pula. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu dengan cara tayamum. Berikutnya nomor 23. Ini ada sebuah ilustrasi. Pada ilustrasi tersebut ini pertanyaan terkait dengan rakaat sholat. Berarti ada seseorang yang ketinggalan sholatnya.
Rifki sedang melaksanakan sholat duhur berjamaah dengan teman-temannya. Sholat duhur ada 4 rakaat. Oke, jelas. Tiba-tiba Aldi datang untuk mengikutinya pada saat mereka sedang melaksanakan sujud rakaat kedua. Jadi Rifki dan teman-temannya itu ketika dia atau mereka sujud pada rakaat kedua, Aldi baru datang dan baru mengikutinya. Nah, dari ilustrasi tersebut berapa rakaat yang harus Aldi lakukan untuk menyempurnakan sholatnya? Apakah 1 rakaat? Tentu bukan. 2 rakaat? Bisa jadi. C, 3 rakaat? Bisa jadi 4 rakaat? Tentu tidak, karena dia sudah mengikutinya. Jadi ibaratnya kalau Rifki dan teman-temannya itu pada rakaat pertama Aldi datang, maka tidak ada yang ketinggalan. Jadi tetap tidak usah menambah. Tetapi ketika Rifki dan teman-temannya itu ketika rakaat pertama sujud, berarti dia sudah ketinggalan 1 rakaat. Sudah ketinggalan 1 rakaat. Ya. Ketinggalan 1 rakaat. Nah, begitu. Dan seterusnya. Sehingga jawaban di sini antara B dan C. Jawaban yang paling tepat adalah Aldi harus menambah 3 rakaat. Oke. Berikutnya nomor 24, yaitu yang harus dilakukan Pak Fahmi. Ngapain ini? Kan gitu. Pak Fahmi dan warga sedang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami' di kampungnya. Pada waktu khotib sedang khutbah, tiba-tiba khotib tersungkur dan langsung wafat. Maka yang harus dilakukan oleh Pak Fahmi adalah A. Mengurus jenazah. Apakah itu? Bukan. Bisa jadi. Tetapi nanti harus melihat kalau sudah ada yang mengurus, maka biar ada yang mengurus, yang lainnya tetap diam. B. Membubarkan jamaah sholat Jumat. Apakah dibubarkan kemudian seperti itu? Bukan juga. C. Menggantikan posisi khatib. Oke, berarti sepertinya itu. D. Menggantikan sholat Jumat dengan sholat duhur. Bukan pula. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menggantikan posisi khatib. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya ada seseorang yang sedang mengimami sholat, kemudian tiba-tiba imam tersebut wafat atau meninggal dunia, maka sholat itu harus tetap jalan, jangan sampai dibubarkan. Dan di situ yang belakangnya harus ada yang maju menggantikan posisi imam. Ini sama. Dalam hal ini adalah khatib. Nomor 24, berarti jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya 25. Ada narasi yang begitu cukup panjang ya. Muhaimin tinggal di Jakarta, ia hendak bersilaturahim ke rumah neneknya yang ada di Yogyakarta. Saat waktu maghrib, ia beristirahat untuk menunaikan sholat maghrib dan sholat isya secara jamak qashar. Dari sini harus kalian ketahui bahwa jamak itu artinya apa? Dikumpulkan, dibarengkan. 2 waktu menjadi 1 waktu. Nah, ini jamak, dikumpulkan, dicarikan 1. Adapun qashar ini artinya adalah meringkas. Yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu ia melanjutkan kembali perjalanan sampai tujuan, dan dari ilustrasi tersebut sholat jamak qashar yang benar dilakukan oleh Muhaimin adalah A. Maghrib dikerjakan 3 rakaat. Jadi maghrib itu boleh dijamak tetapi tidak bisa diqashar, tidak bisa diringkas, tetap 3 rakaat. Tidak kemudian menjadi 1,5 rakaat, tidak bisa. Sholat isya tetap 4 rakaat, berarti ini bukan diqashar, padahal tadi di jamak qashar, kan gitu. Berarti bukan. Jelas bukan. B. Maghrib dikerjakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Ini oke, betul. Isya 2 rakaat, oke, betul. Kenapa? Karena sholat isya kalau diqashar itu yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, betul. Dengan niat jamak takhir dan qashar. Nah, ini dengan niat jamak takhir tidak dibenarkan, tidak betul ya, atau salah. Kenapa? Karena tadi menunaikan sholatnya di waktu maghrib, berarti bukan ini. Maghrib dikerjakan 3 rakaat, isya 4 rakaat. 4 ini juga tidak, padahal qashar itu berarti harus diringkas menjadi 2 rakaat. Bukan. Kalau bukan langsung kita tinggal. Maghrib dikerjakan 3 rakaat, oke. Isya 2 rakaat, oke, karena awalnya 4 diqashar akhirnya menjadi 2 rakaat dengan niat jamak takdim. Nah, jamak takdim ini
Jadi pelaksanaannya di waktu yang awal. Misalnya duhur sama asar dilaksanakan di waktu duhur, maka namanya takdim. Kalau maghrib sama isya dilaksanakan di waktu maghrib berarti takdim. Kalau takhir berarti sebaliknya, dan qasar. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Berikutnya nomor 26. Jadi ada suatu peristiwa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG telah merilis informasi melalui berbagai media massa. Dalam informasi tersebut dinyatakan bahwa esok hari akan terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari yaitu pukul 11.30 dan berakhir sampai pukul 14 WIB. Fenomena alam ini merupakan peristiwa yang unik dan menarik untuk diamati sebagai bukti adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, bagi setiap muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. A. Sholat sunnah kusuf. B. Sholat sunnah khusuf. C. Sholat sunnah tahajud. D. Sholat sunnah istisqa. Nah, antara A sama B. Kalau tahajud bukan, karena harus di sepertiga malam. Adapun sholat sunnah istisqa itu berarti sholat sunnah minta diturunkan hujan. Misalnya ketika waktu kemarau sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka sholat istisqa misalnya. Nah, berikutnya berarti antara A dan B. Kalau kusuf itu gerhana matahari, kalau khusuf gerhana bulan. Berarti jawabannya adalah nomor 26 A. 26. Berikutnya nomor 27. Ekspresi kegembiraan. Maryati adalah siswi SMP kelas 8. Ia mengikuti salah satu lomba pada pentas PAI SMP tingkat nasional. Ketika para pemenang lomba diumumkan, namanya disebutkan sebagai pemenang lomba dengan predikat juara kedua. Sebagai bentuk ekspresi kegembiraannya, Maryati melakukan A, B, C, D. A. Sujud syukur. Syukur itu artinya apa? Syukron kasiron. Syukron kasiron artinya terima kasih. Sujud syukur berarti sujud terima kasih. Terima kasih kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Maryati itu mendapatkan atau sebagai pemenang lomba, dia juara kedua. Nah, ini sujud syukur, terima kasih. Adapun sujud tilawah itu berarti sujud yang dilaksanakan ketika dalam sholat mendengarkan tasbih itu. Nah, misalnya imamnya sholat, kemudian terakhir membaca tasbih misalnya, maka disunahkan untuk sujud tilawah seperti itu. Nah, Pak, kalau misalnya imamnya tidak sujud tilawah, ya tidak usah kemudian sujud tilawah sendiri, tidak usah, karena posisi kita kalau sebagai makmum harus mengikuti imam. Kalau imam tidak melaksanakan sujud tilawah, ya tidak usah, jangan membuat aturan sendiri seperti itu. Berarti jawaban nomor 27 adalah A. Berikutnya nomor 28. Marwah seorang siswi berprestasi di salah satu SMP di Jakarta. Ia termasuk siswi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pernah berjanji dalam hatinya. Berjanji dalam hatinya. Jika suatu saat menjadi juara 1 pada lomba pentas PAI tingkat nasional, Marwah akan melaksanakan puasa selama 3 hari berturut-turut. Puasa yang harus dilakukan oleh Marwah adalah A. Tarwiyah. Tarwiyah itu bukan ya, karena tarwiyah itu puasa yang dikerjakan pada bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nandar. Nah, ini nandar. Nandar itu berarti janji kepada Allah. Jadi seperti itu. Kemudian kifarat itu adalah denda. Adapun Arafah itu puasa ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah nomor 28 B, yaitu nandar. Nomor 29. Bahaya yang dapat ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman yang ditunjukkan. Kira-kira yang mana? Apakah merusak saraf otak? Ini kecuali ya. Iya, jelas merusak otak. Meningkatkan daya tahan tubuh? Apakah itu?
menimbulkan pertengkaran, lalai dari mengingat Allah. Jawabannya paling tepat adalah B, meningkatkan daya tahan tubuh kecuali. Ini ya, pertanyaannya adalah kecuali. Berikutnya nomor 30. Jadi surat At-Taubah ayat 60 ini sudah jelas ketika kita sudah melihat Quran surat At-Taubah ayat 60, ayatnya innama shadaqatu seperti ini, berarti jelas. Pertanyaannya kira-kira apa? Sebagai suatu ini kandungan ayat tersebut, kandungannya. Oke, yang ditanyakan adalah kandungan dari ini. Jelas. Ya, jawaban A, B, C, D. Jawaban yang paling tepat adalah pembagian zakat diberikan kepada 8 golongan ini: fuqara, masakin, amil, mu'allaf, dan seterusnya. Jadi ada 8 golongan. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 31. 31 ini pertanyaannya adalah yang disimpulkan yang masuk amalan rukun haji. Rukun itu harus dikerjakan. Jika ada satu rukun yang tidak dikerjakan, maka hukum hajinya tidak sah. Oke. Nah, ini sudah ketemu ya, dari sini. Sudah ketemu bahwa rukun. Jawaban yang paling tepat nomor 31 adalah 346 C. 346. Tuh. Jadi jawabannya adalah C, 346. Selanjutnya nomor 32. 32 urutan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 7 tidak ada. 7 itu apa? Arahkan pisau pada bagian kepala hewan. Apakah pisaunya itu diarahkan kepada kepalanya hewan, bukan lehernya? Nah, berarti bisa jadi ini. Karena 7 tidak ada. 1 2 3 4 5 6 7 8-nya tidak ada. 8 itu apa? Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan dan urat lehernya. Kalau tidak jadi 8 berarti tidak jadi disembelih. Padahal ini pertanyaannya yaitu penyembelihan. Berarti B jelas karena tidak ada 8-nya. C 1 3, oh enggak ada 2-nya. 2 itu artinya apa ini? Hewan yang akan disembelih di hadapan kiblat, lambung kiri, tetapi ada nomor 7-nya. Padahal 7 itu diarahkan kepada kepalanya. Oh bukan. D juga ada 7-nya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Karena nah ini kalau ada 7 jelas tidak boleh, ini juga ada 7 tidak boleh. Ini tidak ada 8 malah repot lagi, bukan penyembelihan namanya. Jadi 32 jawabannya adalah A. 33. Pak Mustari membeli beberapa hewan kurban, diantaranya 2 ekor sapi umur 3 tahun, 3 ekor sapi umur 1 tahun, 4 ekor kerbau umur 2 tahun, 3 ekor kambing umur 2 tahun, 2 ekor kambing umur setengah tahun. Pertanyaannya adalah jumlah hewan yang layak untuk dijadikan kurban. Kira-kira A, B, C, atau D? Kalau ini oke, bisa jadi. Kalau B ini loh umur bukan. Ini umur setengah tahun, bukan juga. Ini juga bukan. Berarti jawaban yang paling tepat nomor 33 adalah A. 2 ekor sapi umur 3 tahun, 4 ekor kerbau umur 2 tahun, 3 ekor kambing umur 2 tahun. Berikutnya nomor 34. 34 ini pertanyaannya yaitu beberapa nama sahabat Rasulullah yang termasuk as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu apa sih? As-sabiqunal awwalun yaitu orang yang pertama kali menerima ajakan dan seruan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus tahu siapa saja untuk bisa menjawabnya. Jadi nomor 34 ini kita cek 34 135 siapa tuh? Abu Bakar, oke, jelas. Ini 3 Zaid bin Harisah, oke. 5 Ummu Aiman, oke. Jawabannya adalah nomor 34 B. Kok B? 135 ya, mohon maaf, 135. Nomor 34 jawabannya adalah D ya, 135.
Selanjutnya nomor 35. Ini tentang apa ini? Oh, kehidupan bermasyarakat. Oke. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah di kota Madinah. Hijrah itu artinya pindah ya, dari Makkah ke Madinah. Kalau pokoknya intinya pindah dari yang tidak baik menjadi ke yang baik. Dalam hal ini hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke Madinah, melakukan beberapa program untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Di antaranya program tersebut adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Ansor. Kemudian mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabawi. Dalam pembangunannya, seluruh umat Islam boleh mengambil bagian untuk mewujudkan sebuah masjid yang digunakan sebagai sentral dalam pengembangan dan penyebaran agama Islam. Oke. Berdasarkan narasi tersebut, nilai yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, nilainya adalah A. Perjuangan. Oke, bisa jadi B. Persatuan, kurang masuk. Kebersamaan, oke. Persaudaraan. Jawaban yang paling tepat nomor 35 adalah D. Persaudaraan. Jadi dengan seperti itu, ini di antara program itu adalah mempersaudarakan. Nah, D. Persaudaraan. Selanjutnya nomor 36. Ini yang disimpulkan. Oke, jasa. Berarti jasanya Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Thalib. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang merupakan khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin yang memiliki sifat cerdas dan tegas. Proses pergantian Khalifah Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan ada juga yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, beliau tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Di antaranya dengan luasnya kekuasaan terjadi kesulitan bahasa, sehingga beliau menetapkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan. Namun pemerintahannya tidak pernah lepas dari makar dan guncangan. Untuk mengatasi hal itu, membangun pusat pemerintah di Kufah. Nah, ini berdasarkan kira-kira jawaban nomor 36 yang mana? 36. Jawabannya adalah B. Penyempurnaan bahasa Arab sebagai bahasa negara. Nah, sudah dikenalkan dengan bahasa. Selanjutnya nomor 37. 37 itu biografi perjuangan yang dapat kita teladani. Perhatikan biografi berikut. Ketika Bani Umayyah dipimpin oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, pada masa pemerintahnya keadaan negara sangat tentram, makmur dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada 10 tahun itu tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya benua Eropa. Beliau membangun infrastruktur universitas yang megah, membangun rumah jompo dan panti asuhan. Jadi yang dapat diteladani adalah apakah mencintai rakyat, cukup mencintai, apakah membahagiakan rakyat dengan cara seperti itu, apakah mensejahterakan rakyat atau memajukan ilmu pengetahuan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mensejahterakan rakyat. Selanjutnya nomor 38. Aku ahli di bidang kedokteran. Salah satu karyaku yang termasyhur adalah Al-Qunun yang menjadi rujukan utama di bidang kedokteran selama berabad-abad. Aku dijuluki bapak pengobatan modern. Aku adalah titik-titik. Jadi kira-kira siapa yang dijuluki bapak pengobatan modern? Yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Nah, itu bidang di kedokteran itu 38 ya. 38 berarti C. Selanjutnya 39. Ini terkait dengan tabel
atas pasangan. Oh, dipasang. Yang mana yang benar? Sunan Gresik Raden Maulana Maktub Ibrahim. Tuh. Apakah seperti itu? Bukan pula. Oke, bukan. Apa iya? Sunan Gresik nama aslinya adalah Raden Maulana Maktub Ibrahim. Betul. Jadi nama lain Sunan Gresik adalah Raden Maulana Maktub Ibrahim. Oke. Kemudian berikutnya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu dengan Raden Rahmat. Apakah seperti itu? Iya. Kemudian Sunan Bonang, Sunan Giri. Oke. 39 jawaban yang paling tepat adalah 1 dan C ini. Sunan Gresik, C Maulana Malik Ibrahim. Ya, bukan ini, tetapi ini Maulana Malik Ibrahim. Kalau ini Maulana Maktub Ibrahim. Nah ini. Jadi ada pengecohnya ya. Jadi Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim 1 dan C. Berarti jawabannya A. Kalau yang lainnya 2 dan D, 2 Sunan Ampel, D Raden Rahmat. Oke, Sunan Ampel, nama lain Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Berarti kalau yang jawab A betul, jawab C juga betul. Terakhir nomor 40. Ini narasi juga yang cukup panjang. Oke, pertanyaannya adalah interpretasi penyebab Islam mudah diterima masyarakat Nusantara. Kira-kira karena apa? A, B, C, D. Oke, kita jawab. Sebelum Islam datang ke Nusantara, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tetapi justru digunakan sebagai sarana dan media dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, terukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan misalnya masjid, kemudian mimbar, ukiran-ukiran, dan seterusnya. Nah, Masjid Agung Demak, Masjid Agung, oke, dan seterusnya. Jelas ya. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D kira-kira. Jawaban yang paling tepat adalah A. Penyebar agama Islam mengembangkan seni yang ada untuk dakwah. Jadi kesenian yang sudah ada jangan dihilangkan, tapi justru bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik atau minimal memanajemen dengan baik. Maka jawaban nomor 40 adalah A, yaitu penyebar agama Islam mengembangkan seni yang ada untuk dakwah. Baik, terima kasih dari saya. Segala kekurangan kekhilafan mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.